Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, yaitu setia di dalam perkara yang kecil. Ayat 10 Bapak Ibu Saudara yang menjadi penekanan kita dalam perenungan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Ya, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, memang kita sudah terbiasa ya. Terbiasa dalam arti bahwa kita harus setia di dalam perkara-perkara apapun. Nah, terkadang manusia lebih suka melakukan hal-hal yang besar dan menyepelekan hal-hal yang kecil. Sehingga pada saat mereka diberikan sebuah kesempatan untuk melakukan perkara-perkara kecil, seringkali mereka menganggap remeh, menganggap sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang tidak berarti, ya. Sehingga mereka melakukannya dengan setengah hati atau tidak tulus, atau juga mereka melakukannya tidak sungguh-sungguh. Nah, tetapi sebaliknya kalau mereka diberikan sesuatu yang besar, mereka sepertinya lebih bangga atau lebih semangat gitu ya, dibandingkan melakukan hal-hal yang menurut mereka yang kecil-kecil saja. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa perkara-perkara kecil itu juga menjadi sebuah kesempatan kita untuk boleh belajar dan dipersiapkan untuk kita juga nanti masuk pada saat kita diberikan persoalan-persoalan atau bagian-bagian yang besar di dalam kehidupan kita. Contoh misalkan kita sudah terbiasa bertanggung jawab untuk melakukan sebuah tugas walaupun sederhana, tetapi kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh sukacita. Pada saat kita masuk di dalam tugas yang menurut kita cukup besar, kita sudah terbiasa untuk melakukannya itu. Dan kita sudah siap untuk melakukannya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terbiasa di perkara-perkara yang besar, tetapi pada saat kita diberikan kesempatan melayani hal-hal yang kecil, lalu kita menganggap remeh, nah itu tidak baik adanya. Nah, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa setia itu berbicara tentang bagaimana ada kepercayaan dan ketaatan di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan, itu dekat sekali dengan yang namanya kepercayaan dan ketaatan. Ya. Dan itulah yang membentuk karakter seseorang. Orang melakukan sebuah hubungan atau menjalin sebuah hubungan, khususnya dengan Tuhan, dia harus punya yang namanya kesetiaan. Kalau kita sebagai orang percaya, hidupnya tidak setia kepada Tuhan, kita belok sana, belok sini, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita tidak percaya, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, untuk perkara-perkara kecil yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa kita sedang masuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada hal-hal yang sederhana yang Tuhan minta daripada kita, dan itu wajib untuk kita lakukan dengan kesungguhan hati. Hidup kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Hidup kita juga harus taat atas apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak kita lakukan. Itulah unsur kesetiaan kita hidup bersama dengan Tuhan.
Ada banyak hal, perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan harus kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan kesungguhan hati. Itulah contoh dari orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini, di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai memberikan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan kita, dan kita hidup hanya setia dan taat kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, sehingga kita diberikan perkara-perkara kecil, kita sudah terbiasa, sehingga pada saat kita masuk di dalam perkara-perkara yang besar, kita bisa melakukannya dengan kesungguhan hati. Tetaplah hidup setia kepada Tuhan, hiduplah taat, dan pasti Tuhan memberkati. Selamat menjalani aktivitas hari ini, tetap bekerja dari rumah, tetap melakukan aktivitas dari rumah, jaga kesehatan, dan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.